Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Siti Nur Ajijah dengan NIM 21210011, kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dinamisasi Pancasila dalam hukum. Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Jeppenbergen dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan, keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum tadi, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Nawiaski, meskipun dengan sebutan lain yaitu State Fundamental Norm. Nawiaski menegaskan, norma fundamental negara adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiaski, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Pengembangan lembaga negara. Pengembangan bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. Pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meski begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi ini bertumbuh dari nilai-nilai tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, yang terakhir sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Contoh perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia atau HAM. Hal itu karena HAM berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.